Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Elegan Construction akan mempresentasikan penawaran proyek pemetaan detail situasi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Next. PT Elegan Construction merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, survei, dan pemetaan. Anggotanya terdiri dari 4, yaitu Saya Alia Sekar Hapsari. Saya Vikiara Milenia Agripina. Dan saya terakhir ada saya Fahri Zulfikaris Nadi. Maksud dan tujuan diadakannya proposal proyek ini maksudnya adalah untuk sebagai penawaran proyek pemetaan detail situasi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tujuannya dari proyek ini adalah untuk melakukan pemetaan detail situasi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat, guna mendapatkan informasi yang detail mengenai bentuk permukaan tanah secara umum, yang dilengkapi dengan tampakan-tampakan khas, baik berupa unsur-unsur alami maupun unsur-unsur buatan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tujuan memberikan informasi topografi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasi dari proyek ini adalah di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dengan koordinat 6 derajat 30 menit 12,39 detik dan 107 derajat 34 menit 13,49 detik. Untuk pelaksanaan lapangan ini ada beberapa tahapan, yaitu pembuatan dan pemasangan benchmark, PM atau patok poligon, pengukuran GPS, pengukuran kerangka kontrol horizontal dan vertikal, pengukuran kerangka kontrol vertikal, dan pengukuran detail situasi. Untuk pekerjaan studio, terdiri dari 4 tahapan, yaitu pengolahan data hasil pengukuran GPS, pengolahan data-data kerangka kontrol horizontal dan vertikal, dan detail topografi, pembuatan peta. Untuk metode pengukuran, proyek pemetaan detail situasi ini menggunakan 3 metode, yaitu pengukuran kerangka kontrol horizontal, pengukuran kerangka kontrol vertikal, dan pengukuran detail situasi. Untuk kerangka kontrol horizontal menggunakan pengukuran poligon menggunakan alat pukul total GPS 235N. Kerangka kontrol vertikal pengukuran poligon menggunakan alat pukul waterpass, dan pengukuran detail situasi dilakukan dengan sistem atau cara tachymetry yang mencangkup semua objek yang dibentuk oleh alam maupun manusia yang ada di sepanjang jalur pengukuran. Ya, ini adalah beberapa contoh gambar gambar alat-alat yang ada GPS geodetik, total station, waterpass, dan GPS handheld. Ya, untuk alat-alatnya tersendiri kita di sini menggunakan GPS geodetik yang bermerek Topcon Hyper 2. Lalu ada juga total station dengan merek Topcon GTS 235N. Waterpass dengan merek Topcon ATB4, GPS, dan juga terakhir menggunakan GPS handheld yang bermerek Garmin Atrex 10. Yang mana di sini alat-alatnya untuk digunakan untuk menunjang pengukuran yang ada di Desa Cipandei, Kecamatan Cipandei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lalu juga di sini ada tenaga ahli, yang mana tenaga ahli di sini kita kumpulkan menjadi beberapa bagian. Ada tim leader 1 orang, ahli geodesi 2 orang, surveyor 6 orang, asisten surveyor 6 orang juga, drafter 3 orang, tenaga lokal 10 orang, driver 3 orang, administrasi 2 orang, asisten umum 2 orang. Dan juga di dalam jumlah tenaga ahli ini kita membagikannya menjadi 3 tim.
yang mana tim 1 ini difokuskan untuk pengukuran geodetik yang terdiri dari 2 orang surveyor, 1 orang ahli geodesi, 2 orang asisten surveyor, dan juga ada 4 orang tenaga lokal. Dan untuk tim 2, kita di sini akan memfokuskan kepada pengukuran poligon kerangka kontrol horizontal dan vertikal, yang mana terdiri dari 2 orang surveyor, 1 orang ahli geodesi, 2 orang asisten surveyor, dan juga 4 orang tenaga lokal. Dan untuk tim 3, kita juga di sini dibentuk untuk fokus dalam membuat pengukuran detail situasi, yang mana terdiri dari 1 orang ahli geodesi, 2 orang surveyor, 2 orang asisten surveyor, dan juga 2 orang tenaga lokal. Kemudian berikut adalah rencana jadwal pelaksanaan dan kurva S dari proyek ini. Untuk rencana jadwal pekerjaan, yang pertama jenis kegiatannya yaitu persiapan, yang terdiri atas yang pertama yaitu persiapan administrasi proyek yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan April, kemudian yang kedua mobilisasi personil, peralatan, dan bahan yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan April, yang ketiga persiapan kantor, base camp, dan lainnya yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan April, kemudian yang keempat yaitu inventarisasi data sekunder yang akan dilaksanakan pada yang kelima, orientasi lapangan atau survei pendahuluan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan April. Kemudian yang jenis kegiatan yang kedua yaitu survei lapangan yang terdiri atas pengukuran dengan menggunakan alat GPS geodetik yang akan dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat di bulan April. Pengukuran poligon utama yang akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan April hingga minggu kedua di bulan Mei. Kemudian pengukuran poligon cabang yang akan dilakukan pada minggu kedua di bulan Mei sampai dengan minggu keempat di bulan Mei. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran detail situasi yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Mei sampai dengan minggu kedua di bulan Juni. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis kegiatan yang ketiga yaitu analisis data. Yang pertama analisis dan pengolahan data topografi dan penggambaran yang akan dilaksanakan pada bulan Juni di minggu kedua. Kemudian yang kedua, penggambaran hasil pengolahan data yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Juni. Kemudian jenis kegiatan keempat yaitu penyusunan laporan. Yang pertama ada laporan survei pendahuluan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan April. Yang kedua, laporan mingguan yang akan dilaksanakan pada setiap minggunya. Laporan bulanan yang akan dilaksanakan pada setiap akhir bulan. Kemudian ada konsep laporan akhir yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Juni. Kemudian laporan akhir akan dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni. Kemudian laporan penunjang teknis yang akan dilakukan pada minggu ketiga di bulan Juni dan laporan RAB pada minggu keempat di bulan Juni dan dokumentasi pada minggu ketiga di bulan Juni. Kemudian yang terakhir yaitu penyerahan peta dan data yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Juni. Next. Untuk kurva S rencana pekerjaan dari setiap minggunya akan bertambah sesuai dengan bobot pekerjaan yang sudah direncanakan. Next. Untuk RAB sendiri di sini yang pertama ada biaya untuk personel dengan total Rp430.500.000. Next. Untuk biaya akomodasi sendiri yaitu sekitar Rp418.260.000. Kemudian untuk total biaya alat Rp601.250.000. Next. Yang terakhir total biaya peralatan sekitar Rp3.750.000 dan untuk total keseluruhan rencana anggaran biaya pada proyek kali ini sekitar Rp1.453.760.000. Demikian presentasi penawaran proyek pemetaan detail situasi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.